Pada hari Senin, 28 Oktober 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Pembina upacara memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara pada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala, mendoakan para arwah pahlawan, terutama yang gugur pada tanggal 28 Oktober. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Reguler Cipinong, Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI. Yang saya hormati Bapak Ibu unsur pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf tata laksana, dan yang saya banggakan anak-anak OSIS MPK Kopassus IT dan anak-anak kelas 12 yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa hari ini kita bisa memperingati hari apa hari ini? Ya, Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober. Bagaimana kita mengambil hikmah dari Sumpah Pemuda itu? Yang terkenal adalah semboyan 3 Sumpah Pemuda adalah yang pertama adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa 28 November ini, 28 Oktober ini, bagaimana kita menghargai satu sama lain, menghargai suku bangsa. Dalam satu kelas pasti ada orang Jawa, karena ibu orang Jawa jadi ibu sebut duluan ya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Sulawesi, orang Maluku, orang NTT, dan seterusnya. Orang Sumatera, artinya kita harus saling menghargai suku antar suku satu sama lain. Juga antar agama masing-masing. Di kelas kamu pasti ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha. Saling menghargailah di kelas itu. Nah, itu adalah wujud yang harus bisa kamu laksanakan. Bagaimana kamu saling toleransi, bagaimana tepo seliro, bahasa Jawanya tepo seliro, nanti bahasa Indonesia lihat di kamus bahasa Jawa ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Kemudian berikutnya anak-anak ibu akan menyampaikan masalah bimbel. Kebetulan ini adalah kelas 12. Bimbel pada hari Sabtu, terutama hari Sabtu kemarin banyak sekali yang absen. Satu kelas itu bisa lebih dari 5. Nah, tadi saya sampaikan dari awal bahwa Sumpah Pemuda, kamu kan masih pemuda. Kamu generasi yang kata orang generasi stroberi, tapi bukan berarti kamu generasi instan. Yang kalau pusing sedikit nggak masuk. Kaki saya sakit bu, saya capek bu, saya tidak masuk. Itu artinya kamu tidak berani menghadapi tantangan dalam diri kamu. Tantangan yang paling berat adalah tantangan yang berasal dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menghadapi kelelahan, kecapean dalam belajar, terutama mempersiapkan lodaya. Jadi mohon anak-anak, kalau kalian misalnya ada satu ikut bimbel di luar, justru kalau kamu 2, satu bimbel di sekolah, satu bimbel di luar, modal kamu untuk menghadapi SNBT itu semakin besar. Kamu semakin pede. Kan kamu punya modal dari sekolah, kamu punya modal dari lembaga bimbel yang lain. Berarti kamu punya 2 sumber loh. Apalagi sekarang sumber belajar ada di mana-mana. Berarti kamu punya 3 sumber belajar, yang terakhir adalah dari internet. Kamu punya 3 sumber loh. Manfaatkan itu. Jadi kalau hanya sakit, pusing, kakinya sakit, kelelahan, di sini ada Bu Dokter. Ada dokter yang setia melayani kalian. Kalau belum pingsan, itu bahasa ibu, belum pingsan, datang ke sekolah. Itu artinya kamu mampu menghadapi kelemahan yang ada dalam diri kamu. Ibu tidak ingin melihat minggu depan kemungkinan bimbel karena kamu sudah loading properti lodaya, kemudian enggak. Tapi Ibu akan melihat tanggal 9 November. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, supaya absensi bimbel itu tidak separah minggu kemarin, Sabtu yang lalu.
Ini mungkin Bapak Ibu wali kelas juga harus menyikapi, nanti juga saya akan share nama-nama anak-anak yang tidak masuk pada hari Sabtu itu. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam diri kamu bahwa Ibu pernah mengatakan satu foto saja harus tertempel di apa itu? Di tembok PTN. Kalau bahasa Ibu itu di tembok PTN. Satu foto aja supaya kamu bisa tertempel di sana foto kalian. Satu, nggak usah banyak-banyak. Satu saja foto kamu tertempel di situ, kamu akan menjadi orang yang jos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini. Seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala khilaf kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat etos juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha Memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan dengan tertib. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan, diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman. Baik. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Istirahat merdeka, gerak. Silakan. Tidak maju ya, tidak maju, tidak maju. Langsung duduk di tempat. Ya, silakan. Ya, karena akan ada pemberian eh, medali dan piagam. Oke. Ya, langsung duduk. Ya, silakan duduk dulu, duduk dulu.
Ya, duduk dulu, silakan duduk dulu. Ambil posisi yang nyaman. Baik, kita akan mulai public speaking. Hari ini Nizar Mustaqbal 11 Pioneer. Mana Rijal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Bapak Dr. Agus Rohiman, MPD, to the Honorable Bapak Dr. Iwan Cakrayana, STMSI, all of the teacher and students. Hello everyone, my name is Nizar Mustaqbal and I'm from 11 Pioneer. But before it, let us thank to God who give us a healthy condition so that we can gather in this morning. Today, I want to talk about failure, not as a setback, but as an essential part of our journey. Failure is often seen as the opposite of success, yet it is a vital component of it. Every setback can teach us a valuable lessons and builds resilience. So many great innovators like Thomas Alva Edison view a failure as a stepping stone. Each failure is an opportunity for us to reflect and grow. Failure leading us closer to our goals. And so I encourage you to embrace your failure. Use failure to learn from it and use failure as a fuel for your ambitions. And you have to remember that it's not matter how many times we fall, but how many times we rise again, stronger and wiser. So I want you all to hear a quote from Henry Ford. Henry Ford on said, "Failure is an opportunity for us to start again, but this time more intelligently." Okay, for everyone, thank you for you all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nija. Thank you. Berikutnya, Rati Dwi Arini Handoko. Bahasa Jepang. 12 IPS unggulan 2. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 校長先生、Dr. Agus Rohiman MPD、イワン・チャクラヤナ先生も、先生方、学校のスタッフの皆さん、そして私の大切な友人たちへ、皆さんおはようございます。ちょっと聞こえねえ。もう一度、皆さんおはようございます。はい、自己紹介でしましょう。私はラティディオリニーと申します。私は12 PS ウニからです。今日はスピーチじゃないけれど、学校について話したい。昔、ある人に、学生時代を楽しみなきゃ、と言われた。あの時、その意味がわからなかった。でも、今はわかりました。数ヶ月で学生時代は終わるのだ。学生時代がいかに貴重で楽しいものであった思い知らされた。辛いこともあるけれど、学校にいて友達に会うたびに感じる気持ちに勝るものではない。もし学生時代を繰り返せるなら、もう一度繰り返したい。今、皆さんに伝えたいことがあります。時間は繰り返せるなら、どうか学生時代を楽しんでください。以上、私からのメッセージでした。もし間違いがあればお許しください。ご清聴ありがとうございました。じゃあ皆さんまたね。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rati sedikit. Tentang apa sih Rati? Tadi itu saya nyeritain kayak dulu ada orang yang bilang kalau misalnya sekolah tuh harus dinikmatin. Terus
Dulu nggak ngerti kayak kenapa orang itu tuh bilang gitu, tapi sekarang tuh ngerti karena kayak sebentar lagi tuh udah nggak masa-masa yang sekolah dasar lagi gitu. Terus apa harus enjoy masa sekolah karena masa sekolah tuh nggak bisa diulang lagi. Oke, itu ya. Masa sekolah tidak dapat diulang kembali, jadi nikmati saja apa yang sedang terjadi prosesnya. Terima kasih Rati. Baik, kita pemberian penghargaan Dewi Sekayun 12 IPS 2 dalam kategori kompetensi Sains Indonesia Merdeka bidang bahasa Inggris peraih medali emas. Dewi Sekar Pepayun 12 IPS 2 kompetisi Sains Indonesia Merdeka dalam kategori bidang sejarah peraih medali emas. Dewi Sekar Pepayun kategori kompetisi Sains Indonesia Merdeka bidang bahasa Indonesia peraih medali emas. Dewi Sekar Pepayun 12 IPS 2 kompetisi Sains Indonesia Merdeka dalam bidang sosiologi peraih medali emas. Wow, 4 ya. Yang berikutnya, Nafha Nailatus Safa 12 IPS 2 dalam kategori Olimpiade Pelajar Sains Indonesia bidang sosiologi peraih medali emas. Masih dengan orang yang sama ternyata. Nafha Nailatus Safa dalam kategori kompetisi Sains Pelajar se-Indonesia dalam bidang sosiologi peraih medali emas 12 IPS 2. Dipersilakan ya kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI beserta unsur pimpinan untuk dapat memberikan medali dan piagam kepada 2 siswa terbaik pagi ini. Ya. Buat kalian ditunggu piagam-piagamnya agar bisa memudahkan kalian masuk PTN dan kedinasan. Wow, 4 sekaligus medali emas. Jadi lu kena sekali apa 2 kali sih? Sekali lah. Sekali. Mas, ini. Apaan sih ya? Anak mas mah gak kena. Oh ya. Oh iya, ini gitu. Iya, gitu. Tadi lu suruh nyalain ya. Bapak Ibu Walikas bisa mendampingi? Oh, satu. Oh iya, betul, betul. Baik, berfoto bersama.
Ya, dengan salam kader bangsa. Baik, terima kasih. Selamat kepada peraih medali hari ini. Ya, cukup, Pak. Iya. Pak Adit, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Baik. Baik, kita akhiri upacara kita pada pagi hari dengan hamdalah. Oke, seluruhnya siap gerak. Ya. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Terima kasih.